Selamat malam pemirsa dan selamat bergabung kembali di program Newsroom edisi Jumat 20 Juni 2025. Kita mulai saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan 517 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang baru dilantik tidak menerima tambahan penghasilan pegawai atau TPP pada tahun 2025 ini. Hal tersebut diketahui karena krisis anggaran. Sebanyak 517 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah menerima SK pengangkatan tahap 1 Kota Tanjung Pinang Formasi tahun 2024 pada Kamis 19 Juni 2025 kemarin. Namun, Pemkot Tanjung Pinang memastikan ratusan P3K tersebut tidak menerima tambahan penghasilan pegawai atau TPP pada tahun 2025 ini. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengungkapkan ratusan P3K tersebut tidak menerima TPP lantaran tidak adanya anggaran. Namun Pemkot Tanjung Pinang berupaya untuk menganggarkan TPP tersebut pada 2026 mendatang. Kendati begitu, Lis Darmansyah belum dapat memastikan apakah tahun depan dapat dianggarkan melalui APBD dengan melihat ketersediaan anggaran daerah yang ada. Lis menyebut di tengah krisis anggaran ini, Pemko lebih memprioritaskan untuk membayar gaji P3K. Menurutnya, gaji yang diterima P3K ini telah mengalami peningkatan dibandingkan masih menjadi honorer. Tadi Pak, TPP, ya kita TPP memang ada duitnya cuman. Jika ada anggaran maka diberikan juga. Ya, jadi kita bawa TPP untuk yang baru dilantik tadi P3K ya. Kalau itu kita berikan tahun depan, itu pun kalau memang ada ketersediaan anggaran, kita lihatlah. Ya mudah-mudahan ada anggaran yang tersedia untuk kita berikan kepada rakyat. Tapi kalau belum ada tahun depan ya kita lihat kapan bisa diberikan. Jadi belum bisa kita janjikan karena kemampuan anggaran. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Hasil panen cabai di Kabupaten Bintan mengalami penurunan. Petani sebut faktor cuaca sebagai penyebabnya. Petani cabai di Kelurahan Selekop, Kecamatan Bintan Timur Sadri menyebut hasil panen cabainya dalam kurun waktu 4 bulan terakhir mengalami penurunan. Dari 5.000 pohon cabai hijau yang ditanam, biasanya Sadri dapat memanen hingga 100 kg cabai dalam sekali panen. Namun dalam 4 bulan terakhir ini hasil panennya menurun hingga 50%. Sadri menyebut penyebabnya adalah cuaca yang tidak menentu, hujan disertai angin membuat banyak buah cabai yang rontok sehingga hasil panen tidak maksimal. Untuk saat ini mungkin kegagalan tanaman cabai ini lantaran faktor mungkin lah ya kita masih bersyukur juga, cuman ini mungkin faktor cuaca itu banyak hujan. Kalau ya aturan ini kan lahan cabai ini kan sekitar 5.000 batang ya. 5.000 batang seharusnya itu sekali petik itu mungkin sekitar 100-an kilo gitu. Tapi nyatanya kan nggak bisa. Kemarin paling banyak 51 kilo ya. Lantaran kegagalan tanaman ini gitu. Ini tanam ini udah umur 4 bulan. Jadi udah 3 kali panen. Sebagai informasi berdasarkan website resmi pendataan bahan pokok DKUPP Bintan, saat ini harga cabai hijau di pasaran senilai Rp55.000 per kilogram. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan bahwa Pulau Pekajang berada di Kabupaten Lingga secara hukum. Penegasan ini menyusul setelah adanya isu gugatan dari Provinsi Bangka Belitung terkait klaim kepemilikan pulau tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan sikap untuk tetap mempertahankan Pulau Pekajang sebagai bagian dari wilayah administrasi Kepulauan Riau, menyusul adanya isu gugatan dari Provinsi Bangka Belitung terkait klaim kepemilikan pulau tersebut. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebut akan berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri perihal sengketa Pulau Pekajang di Kabupaten Lingga tersebut. Ansar menyampaikan bahwa Pemprov Kepri berpegang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepri yang secara eksplisit menyebut bahwa Pulau Pekajang sebagai bagian dari Kabupaten Lingga.
Ansar menegaskan Pulau Pekajang dan Pulau Berhala adalah bagian dari Provinsi Kepulauan Riau jika dilihat dari aturan Permendagri. Dalam aturan Permendagri tersebut juga terdapat nomenklatur dan penetapan batas-batas wilayah milik Provinsi Kepulauan Riau. Bangka Belitung, tetapi kita di Kepri tentu berpegang dengan aturan perundangan yang ada, terutama Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga, yaitu Undang-Undang 31 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pulau Pekajang dan Pulau Berhala itu masuk wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau, yang sebelumnya di dalam Undang-Undang 25 2002 itu pemerintah sudah menetapkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi yang terbentuk dan berpisah dengan Provinsi Riau. Diketahui sebelumnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar Pulau Pekajang yang saat ini masuk ke Provinsi Kepri kembali ke Provinsi Bangka Belitung. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bintan membuka pelayanan kependudukan di Kecamatan Tambelan selama 3 hari. Bertepatan dengan kunjungan kerja Bupati Bintan ke Tambelan, Disdukcapil Bintan membuka pelayanan selama 3 hari di halaman Balai Adat Kecamatan Tambelan. Tujuan dibukanya pelayanan tersebut untuk melayani kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat yang selama ini terkendala karena terbatasnya alat dan jaringan internet. Diketahui sebanyak 338 layanan berhasil dituntaskan, termasuk pencetakan 113 KTP elektronik, 82 kartu keluarga, dan belasan dokumen penting lainnya seperti akta kelahiran dan kartu identitas anak. Di mana total pelayanan yang ada yang kami laksanakan di sana adalah totalnya adalah 303 pelayanan, diantaranya adalah penerbitan KK secara langsung itu 82 KK, kemudian penerbitan KTP secara langsung itu 113 KTP, kemudian ada 18 akta kelahiran kepengurusannya, kemudian ada perekaman anak-anak kita pemula, itu ada 17 perekaman. Hanya saja kekurangan kita di sana itu adalah proses identitas kependudukan digital, karena keterbatasan signal sehingga untuk melakukan perekaman IKD agak terganggu, sehingga tidak bisa kita laksanakan secara maksimal penerbitan identitas kependudukan digital bagi masyarakat Tambelan. Pelayanan kependudukan secara langsung oleh Disdukcapil tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Kecamatan Tambelan. Iya, memanfaatkan momen yang tepat, lagi pula dekat, gratis. Nah, kita bikin pagi, insya Allah siang udah kelar, gitu kan. Ya, mungkin kita ada keperluan, takut ada hal-hal penting, nanti kita udah siap administrasi. Alhamdulillah, senang sekali ya, terasa terbantu cepatnya. Ya, syukurlah, mudah-mudahannya tiap ada kunjungan apa adalah, jadi kan otomatis kan namanya administrasi ya. Dari lahir sampai mati kan kita butuh perlu administrasi semua. Misbah Sambilal Arsi dari Bintan melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan komplotan remaja di kantin SMA Negeri 1 Tanjung Pinang terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV sekolah. Inilah detik-detik aksi pencurian yang terekam kamera pengawas atau CCTV di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang pada Kamis 19 Juni 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat 3 pelaku yang diduga masih berusia remaja memasuki kantin dengan cara merusak jendela. Setelah berhasil masuk, para pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik pemilik kantin. Pemilik kantin Raja Isnaini mengungkapkan pertama kali mengetahui kantinnya dibobol saat datang membuka kantin pada pagi hari. Saat itu dia menemukan kondisi kantin sudah dalam keadaan berantakan. Isnaini menjelaskan 2 tabung gas LPG 3 kg miliknya hilang beserta uang sebesar 1 juta rupiah yang ikut cukai raib. Tanya kantin miliknya, kantin yang berada di sebelahnya juga ikut dibobol. Di sana para pelaku berhasil membawa 1 tabung gas. Dicongkel ya, Bu? Handphonenya
Ya udahlah, habis tuh gas, baru beli lagi semalam. Tabung gas sama kantin tuh yang 10. Dua tempat ya. Dua kantin yang bisa dia bongkaran. Itu udah puas dia dapat di tempat saya, cabut lah. Di kantin itu cuma satu. Kantin itu satu, tabung gas aja, kantin saya 2. Dua ya, Bu. Selain tabung gas ada lagi Bu yang hilang Bu? Kalau kantin saya tabung gas sama uang lah, Uang berapa, Bu? sekitar 1 jutaan lebih lah. Uang nggak banyak sih. Itu uang kembalian aja, tukar-tukaran sama uang titipan orang. Ketahuan ada mana? Ketahuannya pagi, udah berserakan semuanya. Meski menjadi korban aksi pencurian, Isna ini memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Lucia Rotnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.